Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita semuanya senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa ta'ala atas segala nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini di akhir bulan Ramadan tahun ini kita masih diberikan kemudahan-kemudahan untuk senantiasa berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari hari ke hari, senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita, senantiasa berwasiat untuk bersabar dalam menjalani itu semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita. Kajian yang kemarin kita sudah membahas terkait dosa-dosa dari hati, penyakit-penyakit hati dan cara-cara membersihkannya. Kita sudah sedikit membahas kenapa penting bahwa amalan itu harus senantiasa diperhatikan. Bagaimana keikhlasan kita di dalam meniatkan seluruh amal-amal kita. Karena pada prinsipnya amalan-amalan kita bukanlah secara fisiknya yang kita dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan tetapi yang dilihat adalah amalan hatinya. Bagaimana dia menentukan dari awal apa yang dia niatkan ketika beramal, itulah yang akan dijadikan patokan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika kita mau menentukan atau melakukan sebuah amalan, senantiasa berusaha membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang buruk, mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga nantinya kita akan memperoleh balasan yang maksimal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena memang Allah itu hanya melihat dari hati. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya secara fisik tidak akan sampai kepada Allah apa-apa yang kita niatkan untuk beramal, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Apa-apa yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah secara fisik tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah amalan-amalan kita semuanya. Makanya penting untuk kita semuanya senantiasa menjadikan hati kita menjadi sumber segala sesuatu yang baik, agar supaya kita semuanya mendapatkan pahala yang terbaik. Ketika kita mau beramal, tanyakan kepada diri kita, ya, tanyakan hati kita, apakah kita sudah membersihkan niat kita di dalam beramal. Ketika kita mau mengerjakan salat misalnya, atau mau mengikuti kajian, ya, tanyakan kepada hati, mau apa sebenarnya panjenengan kita semuanya mengkaji ilmu agama ini. Agar supaya apa? Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kalau kita
niatnya ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah akan kita dapat apa yang kita inginkan. Akan tapi ketika niatnya selain daripada itu, maka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali capek, kecuali menghabiskan waktu, kecuali membuang-buang tenaga. Itu yang akan didapatkan. Jadi semuanya tergantung daripada niat kita. Kemarin sudah kami sampaikan, dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau baik, baik seluruhnya. Kalau buruk, buruk seluruhnya. Yaitu hati. Itu. Nih, saya ulang sedikit biar kita ingat. Yang ketiga yaitu hati adalah tempatnya kebahagiaan. Hati adalah sumber yang melandasi perasaan manusia. Itu sumbernya ada pada hati seorang. Ketika hatinya bersih, insyaallah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kenapa banyak orang menjadi sakit? Itu diantaranya adalah yang sakit yang utama adalah karena hatinya yang sakit, sehingga fisiknya semuanya ikut sakit. Makanya diantara resep untuk menjadi orang yang sehat dalam kehidupan di dunia ini adalah membersihkan hati dari segala macam penyakit. Kalau hati kita menjadi hati yang mudah menerima, misalnya maaf, semuanya dibikin mudah, tidak pelit, tidak pendendam, tidak iri, tidak dengki, insyaallah kita akan sehat saja. Akan tetapi ketika hati kita dipenuhi dengan perasaan-perasaan jelek, itu akan berpengaruh kepada fisik kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa iri, rasa dengki, ataupun sombong, ataupun ria, itu semuanya akan membuat tubuh kita menjadi terkena imbasnya sehingga gampang sakit. Itu. Seorang yang hatinya sakit, hatinya sakit, itu biasanya ketika misalnya dia mempunyai penyakit hasad di dalam dirinya. Hasad itu tidak suka dengan kenikmatan orang lain. Kenikmatan, tidak suka dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Ketika kita mempunyai penyakit seperti ini, makanya ketika misalnya teman kita atau tetangga kita atau saudara kita mendapatkan nikmat, hati kita menjadi melu sakit. Ini kan repot. Ini kenapa penting untuk kita senantiasa membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Yang keempat, sebagai dasar Rasulullah pernah bertanya, dalam sebuah hadis yang panjang, ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia bagaimana yang paling utama? Maka beliau menjawab, semua orang yang hatinya mahmum, dibersihkan dan lisannya atau ucapannya benar. Para sahabat berkata, perkataannya benar, telah kami ketahui maksudnya. Lantas apakah maksud daripada hati yang mahmum? Bukan maksum. Kalau maksum itu terbebas dari dosa. Ini mahmum. Beliau bersabda, hati yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa dan kezaliman padanya, serta tidak ada kedengkian dan hasad. Artinya hati yang mahmum itu adalah hati yang bersih dari segala macam penyakit. Sudah barang tentu kita bukan seorang nabi, bukan seorang yang dilindungi oleh Allah. Sudah barang tentu kita tidak mungkin bisa terbebas dari penyakit-penyakit hati. Akan tetapi kita berusaha untuk semakin sering dibersihkan, hati kita akan semakin
bersih. Ya, sehingga penyakit-penyakit tersebut ada tapi tidak terlalu banyak. Eta. Ya. Ini. Karena memang seperti itu adanya. Ketika hati kita dihinggapi berbagai macam penyakit hati, maka ya gampang untuk meriang, ya. Gampang sekali meriang melihat temannya mendapatkan anugerah ya rezeki dari Allah, ya panjenengan melu apa? Melu sakit hati nih. Itu seperti itu ya. Ya, ketika hati kita punya penyakit, melihat temannya pinter, hatinya hasad dalam hatinya. Kenapa dia yang pinter bukan saya yang pinter? Melihat temannya misalnya mendapatkan sesuatu, hatinya dia sakit ini. Dan kita harus berusaha menghilangkan hal-hal yang demikian. Karena kalau tidak menghilangkan, kita akan cara orang kita ngomongnya adalah kalah sendiri, ya. Ya, hati kita akan menjadi kalah sendiri dan fisik kita akan terkena. Ya, kalau kita dalam kehidupan ini dipenuhi dengan sifat-sifat hasad. Ya. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, bahwasanya hati kita ini adalah sesuatu yang penting untuk kita bersihkan. Semakin bersih hati kita, akan semakin mudah kita untuk mencari kebenaran, ya, untuk mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Ya, karena memang semuanya itu akan dimintai tanggung jawab. Kita ingat, saya sering menyampaikan ayat yang mulia ini dari Allah tabaraka wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kamu miliki ilmunya, kata Allah tabaraka wa taala. Kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak faham akan ilmunya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, semuanya itu akan dimintai tanggung jawab. Ya, kita diberi mata oleh Allah, diberi telinga oleh Allah, diberi hati oleh Allah. Semuanya akan dimintai tanggung jawab. Untuk apa? Ya. Kenapa kalian misalnya di waktu di dunia begini manut, begitu manut, padahal kamu tidak tahu ilmunya. Ini, ngapa diberi mata, ngapa diberi hati, kalau tidak digunakan untuk mencari kebenaran. Itu seperti itu. Ya, jangan nanti beralasan di akhirat nanti, nyongta anu orang ngerti. Ya, semuanya diberi bekal yang sama. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya. Secara umum hati manusia itu terbagi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah al-qalbun salim. Ya, al-qalbu al-salim. Yang kedua adalah qalbun mayyit. Dan yang ketiga adalah qalbun marid. Ya. Yang pertama adalah hati yang selamat. Yang kedua adalah hati yang mati. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang selamat secara mutlak hanya bisa dimiliki oleh para anbiya, ya, para rasul. Yang mereka memang dalam hidupnya, kita tahu nih Muhammad hatinya sudah dicuci oleh malaikat Jibril pada saat berumur 4 tahun. Gimana betul? Panjenengan hatinya ada yang nyuci. Paling-paling nyuci hati kambing apa hati sapi. Itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 4 tahun hatinya memang sudah dicuci, dibelah oleh malaikat Jibril dan dicuci sehingga beliau maksum, terbebas dari dosa-dosa dan kesalahan. Sehingga beliau masuk ke golongan ini. Ya, qalbun salim. Itu.
Dan juga para anbiya, mungkin para mereka yang diberi rahmat oleh Allah tabaraka wa taala, hanya sedikit yang bisa mencapai derajat qalbun salim dengan sempurna. Kedua, qalbun mayyit itu kebalikannya qalbun salim, hati yang mati. Hati yang mati yang tidak bisa menerima kebenaran. Ya, dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum, apakah engkau beri peringatan? Terusannya, am lam tundirhum, atau kamu tidak beri peringatan. Apa? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Karena apa? Hatinya mati. Terusannya? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci mati hati mereka. Hati mereka sudah mati. Ya, tidak bisa lagi menerima kebenaran. Walaupun mendengarkan bahwa nanti ketika mati akan ada balasan dari Allah. Yang mau beramal solih masuk surga, yang tidak beramal solih masuk neraka. Akan tetapi karena hatinya mati, maka dia tidak akan bisa beriman. Ya, diperintah sholat, diperintah puasa, diperintah ngaji. Karena hatinya mati, maka dia tidak akan mau melaksanakannya. Hatinya tidak tergerak. Ini, ya. Kalau qalbun salim tadi yang baik, kalau qalbun mayyit itu adalah hati yang mati. Hatinya benar-benar mati, tidak bisa menerima, tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang buruk. Ya. Dan banyak orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Yang ketiga yaitu yang menghinggapi atau yang dimiliki oleh kebanyakan manusia, kaum muslimin, yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Ya, berarti di antara kita sebenarnya banyak yang lagi sakit hati. Itu secara umum seperti itu, hanya penyakitnya banyak atau tidak itu tergantung dari kita masing-masing. Ada yang disebabkan oleh syahwat, ada yang disebabkan oleh subhat. Ya, atau kejahilan. Ini yang mungkin akan lanjut kita bahas, ya. Nanti akan agar supaya mudah. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya secara umum hati yang selamat adalah mudah untuk menerima hidayah. Ya, mudah terenyuh, mudah khusyuk, ya, tidak sombong, tidak dendaman, ya, menganggap sesuatu sesuai dengan proporsinya. Itu makanya kita cenderung kepada hati-hati yang selamat. Ketika hati kita menjadi hati-hati yang pemaaf, ya, mau menerima kebenaran, terbuka dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mau menerima pengajaran dan lain sebagainya. Itu berarti hati kita condong atau cenderung kepada qalbun salim. Akan tapi ketika hati orang yang mati, ya, tidak pernah terpengaruh dengan apapun juga. Walaupun diajari dengan ayat-ayat Allah siang, malam, hari, setiap hari bahkan, mereka tidak akan bisa terpengaruh. Hatinya tertutup oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh dirinya. Hatinya sudah tertutup noda-noda hitam yang membuat dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga yaitu qalbun marid, ini yang akan banyak kita bahas karena ini yang terjadi di kita, di kaum muslimin khususnya, ya. Karena ada yang sakit disebabkan oleh syahwat baik urusan syahwat wanita, syahwat terkait harta, terkait
kedudukan dan sebagainya. Itu semuanya terkait hawa nafsu kita. Hati kita kalau sudah dipenuhi syahwat kepada harta misalnya, ya. Kalau kita sudah terlanjur cinta harta, hati kita, maka akan rela untuk meninggalkan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar demi harta tersebut. Itu. Atau kalau kita hati kita sudah terjangkiti penyakit syahwat kepada kedudukan misalnya, ya, itu akan senantiasa kita dibuat suka dengan kedudukan yang kita miliki, sehingga apa yang terjadi, dia memanfaatkan kedudukannya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua adalah hati yang mari disebabkan oleh subhat, ya, subhat atau kejahilan atau sesuatu yang samar-samar. Ini banyak di antara kaum muslimin yang ditimpa penyakit kejahilan ini. Hatinya tidak senantiasa ragu-ragu kepada agama ini kadang, ya, beragama Islam, tetapi ketika diperintah oleh Allah untuk menjalankan sesuatu, dia merasa ragu-ragu. Beragama Islam mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, akan tetapi ketika disampaikan hadis-hadis Rasulullah seolah-olah alergi. Ini penting, ya, untuk kita ketahui penyakit seperti ini agar supaya apa? Agar supaya kita bisa sedikit mengobatinya. Jemaah rahimakumullah, sedikit ya kita akan bahas terkait bermacam-macam penyakit tersebut yang mungkin nanti bagaimana kita menyembuhkannya, ya, itu agar supaya kita faham itu. Yang jelas yang harus kita pahami, hati, karena hati itu milik kita sendiri, ya. Yang tahu bahwa hati kita berpenyakit atau tidak adalah diri kita sendiri. Contoh di sini, penyakit-penyakit yang merupakan kekufuran, ya. Ada keraguan-raguan. Ini panjenengan harus hati-hati, ya. Harus hati-hati. Ketika panjenengan membaca Al-Quran, lalu mendapati hukum Allah, kok panjenengan merasa ada keraguan, ini berarti panjenengan hatinya ada penyakit. Padahal Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya adalah kebenaran. Semuanya adalah kebaikan. Kalau sekiranya ada sedikit keraguan dalam hati kita, itu hati-hati. Hati kita berarti berpenyakit. Ya. Kalau hati sudah berpenyakit, fi qulubihim maradun, apa yang terjadi? Fazadahumullahu maradun. Kalau hati ada penyakitnya, tidak cepat-cepat dibawa ke dokter, gampangannya, ya, akan ditambah oleh Allah penyakitnya. Setan senang banget menggerogoti hati-hati orang yang sudah ada penyakit di dalam dirinya. Ya. Keraguan-raguan terhadap kebenaran Al-Quran, keraguan-raguan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, keraguan-raguan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keraguan terhadap hukum-hukum Allah. Ini jangan sampai kita kaum muslimin itu tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Sesungguhnya orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu terhadap keimanannya tersebut. Ketika sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, aku bersaksi bahwanya tidak Tuhan selain Allah, sudah hatinya mantap mancung, tidak menerima, ya, ada sesembahan lain, tidak menganggap ada zat yang bisa berpengaruh terhadap dirinya, ya,
kecuali Allah tabaraka wa taala. Tidak ada zat yang bisa memberikan mudarat kepada dirinya kecuali Allah tabaraka wa taala. Tidak ada zat yang bisa mengatur alam semesta kecuali Allah tabaraka wa taala. Tidak ada zat yang wajib untuk diibadai kecuali Allah tabaraka, dan semuanya. Itu. Begitu kita menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama konsekuensinya sama. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hukum bagi kita. Apapun juga. Kita tugasnya sami'na wa ata'na. Ketika Allah dan Rasulnya sudah mengatakan segala sesuatu. Tidak pantas bagi kaum muslimin dan muslimat, bagi mereka ada pilihan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan segala sesuatu. Tidak pantas, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, kata Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku beriman, ketika kita menyatakan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, mereka sudah barang tentu senantiasa mereka melanjutkan perintah-perintah Allah. Wajahadu, mereka berjihad. Berjihad dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Ya, itu dengan harta dan jiwa mereka. Kalau panjenengan kita semuanya mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu-ragu, senantiasa berjihad. Jihad itu bukan hanya di medan perang. Jihad yang paling tinggi memang di medan perang, tapi sekarang musim damai. Ya, bagaimana kalau jihadnya hanya di medan perang, kita susah untuk bisa berjihad di jalan Allah. Pada hari ini Allah memberikan pintu yang selebar-lebarnya untuk kaum muslim untuk berjihad dengan harta maupun dengan diri kita. Ya, kita sedekahkan harta-harta kita di jalan Allah. Kita manfaatkan apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan syiar-syiar ya Allah. Itu namanya jihad dengan diri kita. Ya, kalau berperang, kalau hanya jihad berperang mungkin susah. Ya, belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan itu. Akan tapi untuk hal-hal yang lain, yang bisa mengajar ngaji misalnya, walaupun mengajar Iqra, ajarkan. Ini jihad. Ya, siapa saja, hanya mungkin pada anak istri, tidak masalah. Kalau memang kemampuannya sampai di situ. Yang bisa lebih silakan, lebih untuk senantiasa. Yang tidak mampu ya silakan punya harta sedikit, untuk saling menyokong kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Itu. Ini. Sehingga semuanya akan bersinergi. Kata Allah, ya, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang shadiqun. Apa itu? Benar, ya, agar tidak seperti itu berarti bohong, ya. Kalau beriman, ngaku beriman, ya, tetapi tidak yakin dengan Al-Qur'an misalnya, ya. Kon jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa, eman-eman terus. Itu dipertanyakan keimanannya, benar apa ora janjane, berhak apa tidak memperoleh predikat shadiqun. Ini. Jadi keraguan-raguan ini pangkal keburukan. Kalau kita meragu-ragu, Allah, ya, Allah sudah menjanjikan barang siapa bersedekah, dia tidak akan semakin berkurang, akan tetapi semakin bertambah. Barang siapa mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah, Allah sudah menyampaikan kepada kita, ya, masalul ladzina yunfikuna ambalahum fis sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir, ya, biji yang nanti tumbuh 7 batang tangkai. Setiap tangkai ada 100. Berarti Allah akan melipat gandakan dari mulai
10 sampai 700 kali. Wallahu yudhi'u liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Panjenengan percaya napa mboten? Percaya ayat ini napa mboten? Ada ragu-ragu napa mboten? Pada kenyataannya sudahkah kita mengamalkannya? Kalau kita mengamalkan, kalau benar-benar kita tidak ada keraguan di dalamnya, ya, ini kadang-kadang masalahnya setannya berpengaruh, gitu. Tahu bahwasanya Allah akan akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat, ya. Akan tapi ketika kita sedekah, anggar buka dompet, ya, atau melihat tumbukan pasti digelesing paling. itu sebuah suatu ya. Berarti kita tidak yakin dengan kebenaran berita dari Allah tabaraka wa taala itu, ya. Padahal Allah sudah menjanjikan, Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau kita mau menyedekahkan, pasti akan dilipatkan 700 kali, 10 sampai 700 kali, tergantung seberapa besar kita ikhlasnya. Ini sekali lagi, ya, keraguan-raguan ini harus senantiasa kita hilangkan, ya, hilangkan. Caranya bagaimana? Dengan ilmu, dan otomatis memohon kepada Allah untuk senantiasa membersihkan hati kita. Jemaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah kemunafikan, ya, kemunafikan. Aminan nasi mayaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka berkata beriman kepada Allah dan hari akhir, akan tapi mereka hanya mengucapkan saja, akan tapi pada hakikatnya hatinya tidak beriman. Yukhadi'una Allah waladina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Mereka dengan berkata demikian, mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Akan tapi kata Allah, mereka sejatinya tidak menipu kecuali menipu diri sendiri. Ini tanda orang munafik. Antara perbuatan hatinya berbeda, ya. Banyak. Kalau kita ya mungkin banyak. Ya, digambar. Ketika agama Islam itu ada untungnya, banyak yang datang. Ya, banyak yang datang. Akan tapi ketika yang tidak banyak untungnya, sedikit yang datang. Gini apa enggak? Ya, ini tanda-tanda ciri-ciri orang munafik. Dan kemunafikan ini adalah penyakit. Ya, yang harus senantiasa kita bersihkan. Tanda-tandanya harus senantiasa kita waspada dengan hal-hal seperti ini. Ya, Allah tabaraka wa taala berfirman, di antara penyebab kemunafikan adalah tidak puas, ya, dengan hukum Allah, merasa lebih pintar dari Allah tabaraka wa taala, sehingga mereka ini berusaha untuk menentang apa yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yahkumuka mestinya, ya. Rapatnya genah. Ya. Fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman." Jamaah rahimakumullah. Ya, terkait dengan keraguan tadi, berikut juga kemunafikan. Fala wa rabbika, kata Allah, sungguh demi Tuhanmu, tidaklah seorang itu dikatakan beriman hatta mereka menjadikanmu sebagai hakim. Muhammad maksudnya, fima sajara bainahum, terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan, dan mereka dalam hatinya tidak ada rasa keberatan mimma qadaita, terhadap apa-apa yang kamu putuskan, dan mereka yusallimu taslima, menerima dengan sepenuhnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ya.
ketika kita kaum muslimin, ketika kita dihadapkan kepada Al-Quran dan sunnah sahihah, ya, ingat beberapa ayat yang kita baca tadi, ya, agar jangan sampai hati kita ada sedikit keraguan, ada sedikit kemunafikan. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan segala sesuatu, tugas kita sudah sami'na wa ata'na. Kita terima dengan tangan terbuka. Kita menerima dengan yusallimu tasliman, dengan penerimaan yang taslim-taslimnya, serendah-rendahnya. Kita benar-benar menghambakan diri kita kepada perintah Allah dan Rasulnya. Apapun perintah Allah dan Rasulnya kita laksanakan. Itu. Kita benar-benar seperti itu. Ya. Kalau tidak, ya, kata Allah, fala wa rabbika la ya'munun, ya. Tidak benar-benar beriman kalau belum seperti itu. Jamaah rahimakumullah, ya. Itu sementara sampai di situ dulu, ya. Penyakit-penyakit hati yang mudah-mudahan kita semuanya terhindar. Ketika ada terbersit hal-hal yang terkait dengan tadi, ya, kemunafikan ataupun keraguan-raguan, segera kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, hilangkan penyakit tersebut dalam hati kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah pemahaman kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih 1 menit lagi.